menjelaskan kenapa sih Yakub ini jadi Israel. Kenapa dia disebut Israel? Apa sih makna dari kata Israel ini? Sehingga akhirnya disebut Bani Israel, Israel ini, Israel itu. Ini kenapa? Penjelasan ini Anda mau cari di mana? Coba silakan jawab ini, Rifat. Noni, ini terakhir saya menjawab ya, karena saya sudah 3 kali menjawab. Jadi saya mau punya prinsip sekarang. Alasan kabur terus kamu, Rifat. Jawab aja, kalau bisa jawab bisa. Kalau nggak bisa bilang, iya, saya nggak tahu, saya memang harus merujuk ke kitab sebelumnya. Memang kami tidak dijelaskan. Ya kalau begitu kurang dong informasinya, ngaku aja. Salam. Saya akan bicara kalau yang lain diam, Noni. Saya berusaha untuk kondusif ya. Jadi gini ya, ini yang ketiga kali saya jawab, karena Nabi saya kalau mengajarkan itu ya sampai 3 kali aja gitu ya. Walaupun orang tidak mengerti karena memang dia memaksakan dan dia memang tidak mau paham, ya sudah. Bagi saya sesimpel itu hidup ini ya. Jadi gini, kan saya sudah bilang Echad, yang saya tidak pernah mengatakan bahwa Israel tidak penting. Nah inilah kenapa saya tuh suka ini ya dengan Kristen seperti Echad ini. Aduh, gantian dong. Biar aja. Gantian Pak. Iya, jangan kejang dulu dong Echad. Saya nggak suka penipu ya. Saya catat. Yang nipu itu kamu. Kemarin ngaku-ngaku ateis, ternyata kamu Kristen. Aduh. Siapa yang bilang ateis? Alah, kamu ngaku ateis kok, kamu penipu kok. Nah, jadi gini, dan kamu juga penipu. Tipuan kamu adalah ketika mengatakan Ishak itu nikah umur 60 tahun, kamu penipu. Ternyata Ishak nikah umur 40 tahun. Kamu banyak menipu. Iya, makanya saya gini loh, ketika kamu menuduh orang lain ternyata kamu seperti itu. Saya akan kembali ke topik karena kamu memotong terus ya. Nah, saya jawab. Diam dulu. Yang saya maksud tidak penting itu adalah. Jadi silakan Nuni yang ngomong dulu Pak C. Iya, Silakan betul dia dong. dulu yang ngomong. Ya. Ini bagian dia kan. Ya, ini bagian saya. Nah, yang saya maksud tidak penting bukan Israel tidak penting. Waduh, kamu jangan mempelintir perkataan orang lain, instrumen ya. Jadi ketika yang saya bilang tidak penting adalah parameter kamu terhadap kesempurnaan Al-Quran. Ketika kamu memaksakan bahwa Israel itu harus tertulis, Israel sama dengan ini, artinya ini, kamu menuntut itu kan di Al-Quran. Sementara kan saya sudah ceritakan dan kisahkan, Al-Quran itu bukan kitab request dari Echad, bukan kitab karangan dari manusia, sudut pandang manusia seperti kitab kamu. Nah, setelah itu saya juga menjelaskan kepada kamu bahwa sedang Israel sendiri dijelaskan oleh Rasulullah di dalam riwayat Ibnu Abbas bahwa tahukah kalian Israel itu adalah Yakub. Nah, ketika Israel namanya tidak dijelaskan, loh, apakah itu menjadi panduan berakidah? Kami harus tahu setiap nama-nama di dalam Al-Quran atau di dalam kitab kamu. Edo sama dengan adalah adalah enak, do adalah daging, o adalah ini, aedo artinya enak, daging, olala. Kan gak begitu Echad kitab suci kami kan. Nah, kemudian ketika saya harus bentar dulu dong, jangan begitu. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang kitab suci Al-Quran adalah apa yang Allah kehendaki untuk kami ketahui. Bahkan kalau tidak Allah sebutkan nama, saya sendiri tidak bisa sebutkan nama siapa yang dimaksud gitu loh. Karena Allah tidak memberitahu kepada saya, bukan berarti tidak sempurna. Sempurna Al-Quran adalah sempurna sebagai panduan hidup kami. Bagaimana tata cara kehidupan kami, ditambah dengan bagaimana Rasulullah menjadi tauladan kami. Itu kesempurnaannya. Nah, kalau kita bicara tentang kitab kamu, bagi kamu gak penting si Anu. Inilah gak jelasnya berarti Yesus menyampaikan seseorang tapi nggak dijelasin itu namanya, bahkan Cianu tertulisnya di situ. Karena bagi Yesus menurut kamu itu nggak penting orang itu, sementara dia sebut nama orang itu. Berarti Tuhan kamu pernah melakukan sesuatu yang tidak penting gitu loh. Dia menyebutkan nama, kata kamu orangnya nggak penting, sementara nama itu disebutkan nama Yesus. Si Anu, 3 kata doang. Anu, loh, apa itu artinya Anu? Coba. Maaf. Kayak di Riva kenapa masih dikasih panggung? Aduh, sini kana masuk kejang-kejang. Udah. Sabar, Kakak. Aduh, pada kejang semua kalau saya yang bicara. Sabar. Kakak Mikana Sabar. Jadi begini teman-teman. Begini saya mau ngomong. Jadi kalau berbicara komparasi, bentar. Kakak Mikana sabar. Jangan usah dikasih panggung di room Kristen. Ya. Sabar. Gak apa-apa Kakak Mikana. Oke, Begini, saya cuma nyampein itu aja. Kalian itu kalau aman, dialognya berkualitas. Nggak usah. Berkualitas dialognya. Sejati. sabar. Kita saya sabar. bicara ya.
saya sabar, dengan sabar, Rifa, ya. Bang Pace, sabar kakak Pace. Saya mungkin Tidak, mau berbicara sebelum soal komparasi. nasi jadi dingin nih. Sebelum nasi jadi Sabar, dingin. sabar kakak Pace. Jadi kalau berbicara komparasi, kita berbicara misalnya salah satu contoh kasus tadi kasus Israel ya. Sekarang saya kasih contoh kasus Gabriel atau Jibril yang diklaim Islam. Nah, ketika Gabriel menyampaikan kabar itu memberitahu namanya, bagaimana ketika si Jibril tidak memberitahu namanya, malah dicekik gitu, nggak diberitahu namanya. Kita berbicara komparasi, dikatakan bahwa di dalam Alkitab malaikat Gabriel itu datang memberitahu namanya. Lalu Jibril ketika bertemu Muhammad nggak beritahu namanya, silakan itu. Kalau secara logika nggak masuk ya kita lihat aja gitu. Bagaimana itu komparasi, perbandingan di mana Gabriel memberitahu namakan dan memberi kabar bahwa ini dari Tuhan yang benar. Sedangkan si Jibril nggak beritahu namanya dan langsung suruh baca-baca gitu. Silakan Anda jelaskan itu. Sebelum kita bicara itu, jelaskan dulu apa arti komparasi Arjuna di sini biar kita nggak gagal paham. Soalnya tadi si Eckhart membawa premis yang saya komparasi. Yang kamu komparasi apa di sini? Komparasi Kita selesaikan dulu ini. Komparasi artinya Selesaikan yang ini dulu. Ini Bang Arjuna, selesaikan dulu antara Pace sama Uniripa. Bang Arjuna. Ya, gimana? Iya, kita selesaikan dulu antara Pace sama Uniripa biar kita ini yang di bawah bisa menyimak. Oke, Kita bisa menilai ya, udah biarin dia berdua aja dulu Pace ini Bang Arjuna. Baik, supaya teman-teman itu bisa melihat bagaimana kelakuannya Rifa ya. Kalau dia udah bingung atau dia udah nggak tahu bagaimana, udah nabrak tembok, ya pasti paling ya menista lagi gitu. Ya kita udah tahu lah. Nggak apa-apa. Gini, kembali ke laptop. Jadi kalau Yakub atau Israel itu nggak penting menurut Rifa, kenapa Israel itu begitu banyak ada di dalam Al-Quran? Ya. Kenapa? Apakah Allah tidak tahu bahwa Yakub itu adalah Israel? Kalau tahu dan tidak mau menjelaskan kenapa Yakub itu berubah menjadi Israel, seharusnya di dalam Al-Quran itu ditulis Bani Yakub. Kenapa nggak bisa? Kenapa harus ditulis Bani Israel? Israel ini ada artinya. Siapa dia, kemudian namanya itu ada artinya gitu. Bukan hanya asal-asal, nama itu yang berarti itulah yang dipakai di dalam Al-Quran. Dan lucunya lagi, umat Islam kan selalu berkata, oh itu lucu kan, bagaimana Yakub bisa berkelahi dengan Tuhan gitu. Nah, yang menurut mereka itu nggak penting, Bang. Nama sebentar ya. Nama Israel itu diambil dari situ dan dipakai di dalam Al-Quran, diulang berkali-kali gitu. Dan lalu dia berkata itu tidak penting pengetahuan itu. Ini kan aneh. Makanya, itu makanya tidak penting. Sekarang kan yang lebih detail ke Gabriel misalnya. Gabriel itu kan datang selalu memberitahu namanya dan menyampaikan bahwa ia datang dari God gitu. Nah sekarang kita balik bertanya, mengapa sih Jibril nggak beritahu namanya? Malah langsung suruh membaca, malah memeluk. Ini klaim-klaim teman-teman Muslim ya. Sementara di situ dicekik gitu. Silakan dijelaskan kenapa di dalam Alkitab yang datang dari Tuhan itu tidak memberitahu namanya. Silakan. Ya oke, aku jawab si Eckhart dulu ya. Tadi saya sudah jawab, itu yang ketiga. Dan saya tidak mau muter-muter kayak Eckhart ya. Saya kembali menegaskan komparasi. Ini baru namanya adalah membandingkan. Saya ulangi lagi parameter Eckhart ya, bahwa kitab suci itu informasinya bisa dikatakan sempurna kalau nama-nama yang ada di dalam kitab suci itu dijelaskan. Nah, saya di framing oleh Eckhart mengatakan tidak penting Israel, padahal saya tidak bicara begitu ya. Ya biasalah umat framing mah begitu. Lalu si Eckhart mengatakan berarti tidak penting bagi kamu, padahal saya bilangnya begini, yang tidak penting adalah apa yang Eckhart ingin ketahui di Al-Quran, yaitu apa? Israel sama dengan artinya ini, Rael artinya ini. Itu maksudnya si Eckhart gitu loh. Nah, dan itu tidak dituliskan di Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran bukan kitab requestnya Eckhart. Sementara tentang Israel adalah Yakub, kan Nabi saya sudah jelaskan. Kan Nabi saya melalui riwayat Ibnu Abbas menjelaskan bahwa tahukah kalian bahwa Israel itu adalah Yakub?
Maka ketika bicara tentang Israel, umat Islam sudah paham, oh ini merujuk ke Nabi Yakub alaihissalam. Gitu Ehad ya. Jadi kamu yang muter-muter tuh kamu. Terus ketika saya mengkomparasi, membandingkan parameter kamu tentang kitab suci. Contoh tadi, Nabi Edo, apa artinya Ido? Ido artinya adalah Indonesia, D artinya donat, O artinya olala skala bum bum. Kan tidak begitu kan? Ya, kamu jelaskan dulu bahwa setiap nama di dalam kitab kamu itu ada maknanya. Nabi Ido misalkannya gitu. Kemudian si Anu yang dituliskan dalam kitab kamu di Perjanjian Baru. Pergilah ke rumah si Anu. Jangankan menerjemahkan artinya nama orang tersebut aja Yesus ndak tahu. Si Anu loh kata Yesus, bayangkan Anu. Nah, kemudian saya kembali ke si Arjuna yang membawa masalah baru yang katanya mengkomparasi padahal premis baru. Mengkomparasi aja nggak ngerti Arjuna, masuk-masuk lagi. Aduh. Ini Jadi ketika si ketika membandingkan orang lagi membahas si tentang Jibril dengan Gabriel, ini membandingkan ketika Gabriel datang bertemu Maria misalnya. Bertemu Maria dia memberitahu. Nah, ketika si Jibril datang bertemu Nabi Anda tidak memberitahu. Silakan jawab itu. Ini membandingkan loh. ya terus masalahnya apa? Masalahnya si Jibril tidak memberitahu namanya ketika bertemu nabimu dan tidak memberitahu itu datang dari Tuhan. Sedangkan si Gabriel datang bertemu Maria itu memberitahu namanya. Ya terus masalahnya Dan apa? memberitahu Enggak, ini datang- masalahnya apa buat masalahnya kitab di situ. suci? Masalah buat kitab suci apa? Masalahnya karena tidak memberitahu namanya. Lu ngerti nggak? Memberitahu Iya. nama dengan memberitahu. Iya, masalahnya buat kitab itu. suci kami apa gitu loh. Menjadi gagal kitab suci kami. Oh iya, karena Kenapa? itu berarti ketika Begini. ketika ditanya sebentar, sabar bang. Ketika Muhammad bertanya kepada Waraka dan mengatakan itu namus, begitu. Ya. Tapi berkata itu namus, tapi si Jibril yang di dalam kitab Anda tidak memberitahu namanya, itu jadi masalah besar karena bisa saja itu, mohon maaf ya, saya bisa katakan itu iblis. Iya, oke. Terus iblis mengajarkan Iya. untuk membaca gitu. Iblis berarti mengajarkan orang untuk membaca gitu. Lah begini, di dalam Alkitab kami jelas bahwa yang ada di dalam gua-gua itu adalah iblis. Jelas Oke, di sana ya. baik, berarti Tuhan Di dalam kamu, Alkitab kita. Tuhan kamu Yesus ketika mati masuk ke dalam goa adalah makam itu ada orang dua di situ itu iblis bukan berarti. gua, itu Oh, kuburan yang itu dibuat. bukan goa. Goa definisinya seperti apa? Coba jelasin. Anda jangan Loh. lari-lari karena Anda tidak berani menjawab. Kok ini. nggak berani? Enggak. Anda lari-lari. Gini loh. Anda lari-lari karena Anda tidak bisa menjawab ini. Bang Saya Arjuna, bentar dulu. Bang Arjuna, Saya- bentar dulu. Ini jangan debat ya, jangan debat. Suruh saya jangan debat. Enggak, begini Kakak Non. Jadi saya membandingkan begini Bang hal yang Arjuna, sederhana, mohon maaf. hal yang sederhana, Bang hal Arjuna. sederhana saja. Ketika Gabriel, nggak usah lari-lari kemana-mana. Ketika Gabriel datang, dia memberitahu namanya. Lalu si Jibril datang bertemu Muhammad, tidak memberitahu namanya. Itu aja, nggak usah kemana-mana. Oke, kan saya sudah jawab. Kan Nabi Muhammad pada akhirnya kan tahu bahwa itu Jibril, contoh ketika malaikat Jibril menjadi manusia dan mengajarkan apa itu iman, bahkan ada hadisnya. Ada hadisnya kok. Ayat tunjukkan. Ada. Tunjukkan ayat Hadisnya Quran ada. kepada saya Loh, bahwa iman tunjukkan kami ayat bukan Quran cuman Al-Quran. kepada saya. Iman kami bukan cuma Al-Quran, iman kami juga hadis terkait tentang apa yang diajar. Kapan Ada, diberitahukan? Kapan ketik di- dengar mana dulu. silakan tunjuk. Mana, Saya mana? masih bicara, saya masih bicara. Oi. Jadi ketika Oke, silakan. malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dengan wujud manusia mengajarkan apa itu iman, Rasulullah langsung bilang, tahukah kalian siapa itu? Itu adalah malaikat Jibril. Nah, Nabi Muhammad tahu. Nah, sekarang ketika kamu bertanya, kenapa kok Jibril tidak ini dan dia mencekek? Nah, pertanyaan saya, apakah iblis itu seperti yang terjadi dalam kitab kamu, datang-datang terus mencobai Yesus begitu? Tidak, tetapi justru malaikat Jibril mengajarkan untuk membaca. Apakah setan mengajarkan orang membaca? Oke. Saya menjawab. Ketika Adam didatang sama iblis dalam rupa ular, apakah itu bukan mencobai? Iya, memang iblis mencobai kerjaannya di dalam kitab kalian. Makanya Tuhan kalian itu lulus uji karena iblis. Karena dicobai sama iblis dulu gitu loh. Jadi Tuhan kalian dilegitimasi oleh dosennya iblis. Yang memberikan ujian selama ini guru dan dosen lah kalian. Padahal di kitab kalian, di dalam kitab Yakobus dikatakan bahwa Allah itu tidak bisa dicobai oleh iblis. Lah kok Tuhan kalian yang manusia malah dicobai sama iblis? Gimana dong?
Anda bisa definisikan itu Tuhan dengan Allah? Oh, berarti Yesus bukan Allah ya, Arjuna? Sekarang tidak, Anda definisikan dulu. Kalau menurut dalam iman Ada Islam, definisi. Allah adalah proper name, Tuhan adalah gelar. Sekarang kamu jelaskan, apa makna Allah dan Tuhan dalam kitab kamu? Siapa yang menggunakan orang Indonesia pertama? Siapa yang menggunakan bahasa atau kalimat Tuhan? Kok malah ke orang Catat, Indonesia? Begini loh, di Iya, dalam kitab saya sekarang tertulisnya Anda kan adalah begini. Kok lari-lari Arjuna? Arjuna jangan kabur-kabur. Saya mengatakan saya tidak lari. jangan Anda kabur. mengatakan Gini. Anda yang lari tadi. Anda yang Allah lari. dengan Sebentar, ilah sebentar. itu tertulis Bung di Rifat, Al-Quran. sabar. Kata Bung Rifat, jangan Tuhan. kepanasan. Loh, kok Jangan kepanasan? panik, jangan Kok panik. panik? Rifat, Bentar Rifat, dulu, jangan- aduh, jangan- Pak Arju. jangan panik, Jangan ribut gini Bang Arjuna, ampun Rifat, Bang jangan Arjuna. panik. Jangan ribut, ini kan diskusi dialog kan. Benar. Jangan ribut. Ya, oke. Begini Pak Rifat, kamu kan lari mengatakan bahwa Tuhan itu menurut iman kamu. Sekarang Tuhan itu definisi yang saya tanyakan menurut iman kamu, klaim kamu yang lari di sini. Makanya saya Oke. tanya, siapa yang pertama menggunakan kata Tuhan? Apa korelasinya kata Tuhan yang disebutkan pertama kali oleh siapapun itu dengan makna yang kita pahami sekarang tidak merubah makna yang dipahami oleh orang-orang sekarang ini, bahwa Tuhan adalah gelar. Kalau kamu mau mengganti kata Tuhan sebagai gelar, ya silahkan definisikan menurut ilmu yang dipahami secara umum oleh bangsa Indonesia saat sekarang ini. Apa korelasinya antara kata Tuhan yang disebutkan oleh siapapun pertama kali dengan definisi umumnya, Arjuna? Oke. Begini loh Rifa, yang menggunakan kata Tuhan tentu menyerap dari bahasa apa dan dia mendefinisikan, lalu orang lain mengikut-ikuti, lalu membuat definisi sendiri, itu kan aneh. Sementara dia yang membuat kata pertama atau mengucapkan kata pertama atau mendefinisikan atau mengambil kata pertama itu, bagaimana bisa orang lain mendefinisikan dengan hal yang lain? Udah, jangan Kan ini suatu kagok. keanehan. Ya apa artinya Tuhan? Apa definisi Tuhan? Definisi Tuhan itu apa, Arjuna? Jelasin dong, gimana sih? Penguasa Tuhan itu ini belum selesai tadi oleh Adolf. Iya, kalian gitu. Belum selesai poin yang satu, kalian udah lari ke poin yang lain. Ayo Arjuna, udah terlanjur nih. Apa arti Tuhan? Apa arti Allah di dalam kitab kamu? Jelasin Arjuna, aku menunggumu. Oke, lu diam ya. Diam dulu, diam. Tuhan diserap oleh Adolf untuk pertama kali dari kata yang penguasa dunia dan surga dan dunia. Sedangkan kata Tuhan yang bisa hanya untuk skup kecil atau area atau teritorinya kecil. Contoh Tuhan Tanah Jawa itu teritorinya kecil. Nah, bagaimana menerjemahkan kata penguasa di surga dan di bumi, bahkan di dunia orang mati? Maka ditempatkan kata Tuhan. Lalu ketika siapa ini penguasa di surga, bumi, dan dunia orang mati? Tentu itu sang pencipta itu sendiri, karena kata Tuhan itu penguasa. Gitu loh. Udah, aku bahas. Menguasai dunia. Di kitab kamu, bentar Arjuna, Pak Cebom, kamu sudah selesai, sudah saya jawab. Sekarang Arjuna, karena temanya beda. Gini, tema Noni kondusifkan dulu, Noni, aku diam dulu, Noni kondusifkan dulu, Noni. Tolong. Iya, lalu Anda mengambilkan lalu mengklaim. Ini namanya kan mengklaim. Mengklaim lalu mendefinisikan. Iya, saya tadi belum selesai dengan Rifat dan saya ingin sekali dia selesaikan problem masalah yang sama sekali dia nggak jawab. Halo. Gini, jadi pertanyaan saya itu sebenarnya saya ingin tahu. Halo. Jadi begini. Salam. Itu dari dunia dulu cari. Tadi dari Israel. Siapa yang pengen diskusi dialog sama Uniripa di antara bertiga? Bang, gini biar aman ya, biar kita terarah, dialognya biar terarah gitu, yang menikmati di bawah enak, dengernya enak. Jadi siapa yang mau dialog diskusi berdua sama Uniripa? Siapa? Coba. Di antara bertiga. Pak C, Kami itu Bang belum Arjuna. selesai sebenarnya. Sebentar. Saya dengan si Rifa ini belum selesai. Poinnya kami belum dapat karena saya lihat dia selalu menghindar dari apa yang saya tanyakan. Gitu. Nah sekarang saya simpelkan pertanyaannya, Rifa, silahkan jawab dengan lugas ya. Apa arti
kata Israel yang ada di dalam Quran itu, yang begitu banyak kata Israel, Bani Israel dan lain sebagainya itu, apa artinya? Silakan Rifa jawab. Oke, saya terakhir jawab ya Ehad, karena saya sudah baru ulang kali. Noni, ingat ya, sebagai host saya sudah peringatkan, saya tidak mau muter-muter ya. Saya sudah mengatakan tadi bahwa tidak semua nama-nama Musa artinya MU-mu. Aduh. Noni, bisa nggak saya mute lagi, Noni? Sebentar dulu, satu-satu. Ini diskusi, jangan debat ya, diskusi. Kalau debat saya akan turun. Begini, karena Rifa tidak menjawab, dia ngalor ngidur ke sana kemari. Saya cuma tanya apa artinya Israel, itu aja. Simple. Oke, Uni Rifa siap dijawab, Uni? Siap, Noni. Tapi kan jawaban saya ndak mesti harus apa yang ya, kalau si Ehad mau seperti apa yang dia mau ya suruh dia jawab sendiri aja, Noni. Oke, silahkan, Uni. Baik, kembali lagi saya tekankan ya buat umat Islam dan umat Kristen yang harus dipahami. Al-Quran bukan kitab request untuk Ehad, bukan karangan manusia dari sudut pandang manusia yang bernama Lukas kah, Matius kah, Markus, bukan. Nah, kemudian kita jelaskan. Israel itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa dia adalah Yakub. Itu penting buat kami karena kami tahu, oh Israel ternyata Nabi Yakub toh. Ya sudah, selesai. Diam dulu. Nah, sama seperti di kitab kamu yang tidak dijelaskan siapa itu si Anu. Bahkan Yesus sendiri tidak menyebutkan nama si Anu itu karena Yesus tidak tahu siapa si Anu. Bahkan Yesus tidak tahu loh ya. Anu kata Yesus. Itu sama saja dengan apa yang terjadi di Al-Quran, bahwa Al-Quran tidak menjelaskan Israel sama dengan Israel atau apa. Tidak ada memang Musa sama dengan ini, Ibrahim tidak sama dengan ini. Karena itu tidak menjadi permasalahan ketika Nabi Muhammad muncul. Tidak menjadi permasalahan. Yang menjadi permasalahan adalah akidah umat. Di mana ada manusia-manusia yang menyembah manusia, itu yang diluruskan. Di mana ada orang-orang yang mengaku ini kitab suci padahal bukan, itu yang diluruskan. Bukan siapa Israel, arti Israel itu tidak menjadi topik permasalahan pada waktu Nabi Muhammad dihadirkan. Ketika itu menjadi masalah buat Ehad, maka Ehad juga menyatakan kitabnya bermasalah dengan tidak adanya dijelaskan siapa si Anu di dalam kitab PB. Terima kasih Noni, terakhir jawaban dari saya ya Noni. Balikan laptop. Rifa tidak menjawab apapun. Gitu. Arti daripada Israel tidak dijawab. Dia bilang tidak penting. Padahal Allah menggunakan kata Israel banyak kali di dalam Al-Quran. Berarti kata Israel di dalam Al-Quran menurut Rifa tidak penting dan tidak perlu diketahui. Siapa Israel itu? Nggak penting kalau menurut Rifa. Padahal Allahnya menggunakan kata Israel. Kenapa nggak menggunakan kata Yakub aja sekalian? Kalau nggak mau ngajarin umatnya itu siapa itu Israel. Kan lucu itu. Pakai aja nama Bani Yakub gitu. Ngapain Bani Israel? Bingung ini siapa Israel? Kalau dia Yakub kenapa dia namanya Israel ya? Ini kan aneh itu. Itu yang nggak bisa dijawab. Nah kalau dia mau jawab siapa itu Israel, dia harus merujuk kepada kitab sebelumnya. Nah ini yang Rifa nggak mau. Jadi dia kesana kemari bilang tanya inilah tanya itu. Saya sudah jelaskan tadi kenapa itu disebut si Anu, kenapa itu ada kitab nabi-nabi yang belum ditemukan. Tapi Rifa ini ya gitulah. Tapi ya di sini kita lihat bahwa Rifa nggak bisa menjawab apa arti kata daripada Israel yang banyak bejibun di dalam Al-Quran itu tuh. Ya. Oke ya, aku terakhir ya Noni ya dengan bentar. Setelah dengan Ehad aku baru sama Arjuna. Gantian dulu, aku closing dulu sama si ini biar. Iya, gimana ini? Mau kemana Rifa? Enggak, aku mau pindah ke Arjuna. Aku mau pindah ke Arjuna karena kamu udah nggak bermanfaat. Gini, baik teman-teman ya, sekali lagi aku tekankan. Ketika kita menuntut parameter yang sama terhadap Ehad, sama ketika saya menyatakan bahwa dia tidak diajarkan cebok di kitabnya tetapi disuruh membawa sekop, sebenarnya dia udah ketampar, tapi dia tetap untuk supaya tidak malu memframing saya mengatakan Israel itu tidak ada gunanya. Saya tidak pernah bilang begitu. Silakan ya, ini direkam loh ya, dan kita tahu hal itu. Ketika orang nyebok, udah. Ngapain Tuhan ngajarin orang nyebok? Orang itu dari sononya itu udah belajar. Noni ya, saya tutup lagi ya Noni. Ngajarin membersihkan gigimu, Sabar. Gigimu yang kotor, yang lain diam dulu, yang lain diam. Ngapain Tuhan menyuruh membersihkan gigimu atau menggaruk kepalamu? Itu kan aneh. Atau bagaimana cara engkau mau pipis? Untuk apa Tuhan ngurusin hal-hal begitu? Nyebok saja harus
Kamu tahu kan Nabi Anda itu nyeboknya pakai 3 batu kerikil. Noni ini sudah lari dari topik ya Noni, kita harus bahas ini. Kan kamu sendiri yang bilang tadi. Ya tapi waktu saya, ini waktu saya Ekat. Ini bukan debat, ini diskusi. Ya. Jangan saling menghujat. Ini Ekat nih waktu saya, kamu kok mencuri waktu saya, udah terbiasa ya. Sudah closing. Belum, apa sih Arjuna? Sudah closing. Kok apaan sih ini? Anda kan bilang sudah Kan closing. belum, Tadi ini gimana Anda mau ngomong iya lagi? tapi disambar Anda kan. bilang closing tadi. Loh, kenapa sih? Kan Anda disambar. yang membawa premis cebok. Iya, ini harus saya jelaskan. Ini adalah tipikal Ekat. Nah, ketika Ekat mengatakan, buat apa Tuhan kamu mengajarkan... Aduh, Noni, kondusifkan dulu Noni. Kondusifkan dulu Noni. Rifa nggak habis-habis itu kalau ngomong gitu karena Anda bawa closing terbaru gitu. Jadi ketika tadi Noni, Anda dikondusifkan katakan, dulu si Arjunanya. Saya nggak mau bicara lah. Bentar dulu. Iyalah, ini kan Anda yang memulai dengan kata cebok itu maka dilanjut sama Pak Cek. Dan Anda sudah Arjuna nggak ada kaitannya sama kamu. Nanti saya ke kamu kok. Tapi kamu sabar dulu. Kayak nggak sabar banget sih Anda ya. sudah closing. Anda Belum sudah kok, closing. belum. Gimana sih? Ini gimana kok orang Anda Kristen sudah begini bilang- ya? Kenapa orang Kristen itu Anda tadi ketika bilang kita belum closing. selesai, mereka bilang kita sudah selesai. Ketika kita tidak bicara seperti itu, mereka Anda memframing sendiri kita. yang mengatakan closing Saya belum selesai karena waktu saya diambil Ekat, ngerti? Ini di room kalian loh. Ini room Kristen loh. Ini room Noni loh. Dengerin, Uni, diam dulu semua. Gimana kalau kita pakai timer? Ya kasih timer aja Zizu. Kasih timer saya 3 menit. Ya, Jangan diganggu. Biar kita kelihatan kualitas dialognya itu siapa yang ini, yang aneh-aneh gitu, ngadi-ngadi gitu, biar kelihatan dialognya. Oke, gimana? Oke, kasih Zizu kamu atur waktu saya 3 menit ya. Noni sekali lagi saya ini ya. Saya di sini menganggap ini Nona ya. Siapa Nona ini supaya bisa menjadi host yang lebih adil ya. Karena jangan sama kayak Billy atau si Apiang lah. Kalau memang dari Kristen yang nyerocos ya silahkan Nona bersikap lah yang adil ya. Kalau saya nyerocos matikan, mute-kan saya, enggak apa-apa. Atau bahkan kick saya ya. Tapi kalau waktu saya bicara itu hak saya. Nah, jangan dipotong ya, tolong. Oke, saya kembalikan ini saya berbicara tentang pribadi Ekat, di mana berkali-kali dia itu nyungsep dalam diskusi sama. Begini nih Nona ini gimana nih Nona ini? Ini cowok kok kayak gini sih? Enggak, ini ketika kamu bicara begini, caranya begini ya, parameter kita itu dikembalikan ke diri kita. Loh, ini kan saya berdiskusi dengan kamu. Saya yang mengomentari cara diskusi kamu. Kok usah menyerang pribadi. Gini. Saya bicara begini, ketika kamu bilang, kenapa Tuhan kamu kok mengajarkan cebok? Jangankan Tuhan saya, Tuhan Bani Israel mengajarkan bagaimana ketika kamu pergi buang air besar, bawa sekop dan digali. Sementara hewan saja sudah bisa melakukan itu. Masa Tuhan kamu mengajarkan kepada kamu bahwasanya buang air besar itu harus digali lubang? Kucing aja bisa loh melakukan itu. Kamu kok manusia diajarin. Nah, itu kan parameter yang saya berikan kepada kamu terhadap syariat kamu yang kamu kritisi terhadap Al-Qur'an atau hadis gitu loh. Sementara kami umat Islam diajarkan kenapa? Karena kami penting sekali bersuci untuk beribadah. Kamu tidak terima ya silahkan. Saya tidak mau lagi istilahnya mutar-mutar. Jangan dipotong dulu perempuan. Hei perempuan, Ekat kamu perempuan, jangan dipotong dulu ya. Saya lagi bicara. Nah, closing statement. Iya, karena kamu seperti perempuan loh. Tidak sabaran saya jadinya ya. Saya lagi bicara waktu saya dipotong-potong sama orang ini. Nah, jadi ketika si Ekat mengatakan harus tertulis nama itu harus jelasannya, kan saya sudah bilang. Bahkan Tuhan yang kamu sembah yang jadi manusia sekalipun yang adalah Yesus itu tidak tahu siapa si Anu. Paham? Tidak tahu gimana. Siapa si Anu? Tidak tahu itu kan yang menulis. Ya siapa si Anu itu kalau begitu? Di situ perkataan Yesus loh. Perkataan Yesus warna merah loh di situ. Pergilah ke rumah si Anu kata Yesus. Yesus yang tidak tahu siapa si Anu itu kalau begitu. Kenapa ditulis si Anu? Supaya kita tidak menjadikan itu sebuah yang sangat penting. Banyak kok orang-orang di dalam Alkitab itu yang bertemu dengan Yesus tidak kok disebutin namanya. Banyak kok. Si Anu itu. Ya masalahnya si Anu itu disebutkan. Pergilah ke rumah si Anu. Kenapa Yesus tidak tahu si Anu itu? Dulu, jangan main potong. Kamu sendiri yang main potong. Saya sudah closing statement, Noni, dan saya mau pindah ke Arjuna. Saya mau pindah ke Arjuna ya, mau membahas tentang Malaikat Jibril. Saya itu udah closing statement loh. Ya, biar gak ribut. Statement sudah sama. Ya, saya pindah ke Arjuna ya. Pindah ke Arjuna. Ya, sabar saya ngomong. Arjuna jelaskan dulu poin kita. Tuhan dengan Allah perbedaannya di kitab kamu apa? Nggak usah, Jibril dulu. Tadi Anda mengatakan bahwa membawa hadis ya. Saya bertanya ketika pertama kali, bukan soal hadis itu mungkin sekian kali. Pertama kali ketika Muhammad didatangi Jibril, mengapa si Jibril untuk pertama kali di dalam gua Hira?
tidak memberitahu namanya? Itu pertanyaan saya. Bukan soal Anda membawa hadis ketika itu berulang kali mungkin terjadi, sudah berulang kali. Tetapi untuk pertama kali si Jibril datang bertemu Muhammad, itu kenapa tidak diberitahu? Tidak sama di dalam Alkitab, si Gabriel memberitahu namanya ketika datang kepada Maria. Itu loh untuk pertama kalinya. Yang saya tanya itu untuk pertama kalinya. Kalau hadis itu untuk mungkin kesekian kalinya. Itu mungkin ada asbabul nuzulnya, ayat mana. Kan begitu. Bukan untuk pertama kalinya. Yang saya tanya itu pertama kali di Gua Hira, mengapa si Jibril ini tidak memberitahu namanya? Itu loh lu yang harus jelasin. Oke. Ketika Maria didatangi malaikat Gabriel, itu memberitahu namanya untuk pertama kali datang ke Maria. Udah. Itu loh, itu yang kau perlu Siap. jelaskan di situ. Ya. Siap, saya jawab ya. Nah, pertanyaan kamu kan kenapa? Maka kan saya menjelaskan. Nah, saya sekali menjawab, kalau kamu tidak mengerti boleh ditekankan lagi sampai 3 kali ya, karena saya tidak mau mutar-mutar. Kita harus punya kualitas dalam diskusi. Baik, inilah dia kebenaran Al-Quran itu ya. Ketika malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah dengan mengatakan kata Allah, yaitu kata Iqra, maka malaikat Jibril sendiri pun sebagai malaikat tidak menambahkannya dengan mengatakan kata-kata lain. Bahwa aku adalah Jibril, hai. Kalau masalah pengakuan bisa saja iblis pun mampu menjadi terang. Jadi parameter kebenaran itu bukan dia mengaku, aku adalah Jibril, cilukba. Bukan begitu. Bahkan sekelas Yesus yang adalah Tuhan pun tidak mengaku bahwa dia adalah Allah. Apakah dia bukan parameter kebenaran menurut kalian? Jadi ketika malaikat Jibril turun, dia menyampaikan perkataan Tuhan. Bahkan dia sendiri tidak menambahkan perkataan Tuhan. Saking murninya wahyu itu. Aduh, ini ada yang tersetrum ini Nona. Jadi begitulah kenapa kamu tanya. Ya jawaban saya adalah karena malaikat yang diutus adalah malaikat yang terpercaya, yang tidak akan menambahkan perkataan lain dari dirinya, kecuali perkataan yang diperintahkan untuk disampaikan kepada nabinya. Jangankan malaikat Jibril, bahkan Tuhanmu tidak mengakui bahwa dia adalah Allah Bapa itu sendiri. Bahkan kalian juga mengatakan, loh komparasi dong bro, komparasi dong. Menjawab dan mengcounter. Nggak ngerti ya cara diskusi ya, menjawab dan mengcounter. Gini ya Rifa, kita ini harus belajar fokus. Jangan Loh, ada kemana-mana. kok nggak terima kamu? Udah waktu kamu sekarang, gantian kamu sekarang. Saya dari awal di sini bertanya. Saya pengen Uniripa bertanya, coba gantian. Dari awal. Nah iya dong, saya dong yang nanya gantian. Kita harus selesaikan ini. Si Rifa berkata bahwa itu dari Allah. Di mana kata-kata si Jibril bahwa itu dari Allah? Mana? Tunjukkan ke saya ayatnya bahwa ketika datang Muhammad ini loh dari Allah. Mana dia berkata saya datang dari Allah? Atau ini ya disampaikan firman dari Allah? Mana kata-kata bahwa si Jibril mengatakan ini dari Allah atau ini firman dari Allah? Mana? Udah ya, saya jawab ya. Udah, Ehad kamu udah selesai, Ehad. Nona, silakan diatur Nona dan Zizu. Kalian berdua kan Muslim dan Kristen, atur sudah. Kau jangan nyerocos, jangan potong. Ketika kalian selalu bertanya, di mana Yang potong itu saudaramu yang laki-laki yang keperempuanan itu si Pace. Aku bertanya di mana ini firman dari Allah. Si Jibril berkata ini firman dari Allah. Dengarlah. Oke, saya jawab ya. Saya jawab ya. Saya volume 1, Abang baca hadis Bukhari volume 1. Hadis Bukhari volume 1, Bang. ya itu ya sekarang. Saya bukan bertanya hadis, saya bertanya di saat itu untuk pertama kali. Lu ngerti nggak di saat itu untuk pertama kali? Hah? Lu ngerti nggak? Ya kembali sama ya. Untuk pertama kali ketika si Jibril datang bertemu Muhammad, dia kalau misalnya tadi Rifa kan menolak ketika Gabriel disamakan, saya katakan bahwa ketika Gabriel datang bertemu Maria itu dia memberitahu namanya dan menyampaikan ini firman dari Allah. Nah sekarang si Jibril yang diklaim Rifa mengatakan itu tidak perlu ditambah-tambah. Lalu dia mengatakan ini dari Allah ditambah-tambah. Di mana si Jibril mengatakan ini dari Allah untuk pertama kali saat bertemu Muhammad? Mana? Tadi kan Rifa menjawab. Saya bertanya pertama kali bukan. Udah kalian berdua lah debat Arjuna sama si Pace. Ayo berdebat kalian berdua dulu. Kalian kayaknya pengen ngomong berdua silakan. Nanti minggu depan dulu, nanti bulan depan dulu baru diberitahu. Ini kan suatu keanehan gitu.
Seharusnya di dalam Alkitab kebenaran itu harus diberitahu sejak dari awal bahwa ini dari Tuhan, beginilah firman Tuhan. Kau sampaikan begitu. Paling tidak untuk pertama kali si Jibril memberitahu bahwa ini dari firman Tuhan, dari Allah gitu. Tapi untuk pertama kali si Jibril tidak memberitahu itu. Lalu kemudian seminggu kemudian atau sehari sesudah itu baru beritahu. Ini kan suatu keanehan. Harusnya untuk pertama kali dia bertemu itu dia harus beritahu. Bahkan Musa ketika dia bertemu Tuhan memanggil Musa di Gunung Horeb itu memanggil, jangan mendekati gitu. Akulah Tuhan Allahmu, anak nenek Allah nenek moyangmu. Itu dia memberitahu, bahkan Tuhan saja memberitahu. Ini malah seorang malaikat Jibril untuk pertama kali tidak memberitahu ini firman dari Tuhan. Itu yang aku mau bertanya. Lu kemana-mana lu lari kemana-mana, lu tidak fokus dengan Jibril ini loh. Itu yang aku mau bertanya. Dari tadi gak ada jawaban, gak ada jawaban. Lu jawaban hadis yang sehari sesudah itu, atau seminggu sesudah itu, sebulan sesudah itu. Ini kan kapan itu? Bukan untuk pertama kali. Pertama kali yang aku minta pertama kali bahwa itu benar bahwa dia itu malaikat Tuhan, bukan iblis. Lu ngerti nggak di situ loh? Udah saya jawab ya. Oke. Kalau kita bicara, bukankah malaikat yang datang kepada Joseph juga tidak memperkenalkan dirinya di dalam mimpi gitu? Apakah itu iblis? Oh, ini bukan persoalan mimpi. Ini bukan Loh, persoalan mimpi. berarti Joseph berbohong. Berarti Joseph berbohong. Tidak. Berarti Joseph berbohong. Itu malaikat datang betul tidak? Ini berbeda. Anda berbeda, harus bedakan mimpi dengan bertemu langsung. Oke, baca Bilangan pasal 12 nomor 6. Kamu tahu nggak bilang? Oke, saya bacakan ya. Loh, jangan kabur. Bilangan pasal 12 nomor 6. Bentar. Jangan lari kemana-mana, Rifa. Ya, oke. Kita berbicara bukan mimpi. Oke, kita baca ya. Baik. Oke, ini waktu aku Mbak Nona. Ini waktu saya loh. Waktu saya kenapa dipotong-potong gini nih? Kenapa waktu saya bisa dipotong? Zidu, kondisikan Zidu. Gantian, Tadi Anda barusan. Waktu saya dipotong Zidu, Nona, Zidu. Waktu saya dipotong. Kenapa Anda lari ke mimpi dengan direct? Oke, saya bacakan. Kenapa saya lari ke mimpi? Kenapa saya lari ke mimpi? Itu perlu mimpi beda nggak dengan bertemu langsung? Oke, silakan. Baik. Mimpi beda nggak dengan bertemu Waktu langsung? saya diganggu ini Nona, jawaban saya disetir ini. Ini Anda mulai. Waktu saya diganggu. Dengan bertemu langsung beda, Rifa. Biarin coba sih. Biar dia selesai dulu. Oke, terima kasih. Baca Bilangan pasal 12 nomor 6. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Itu nabi tuh. Yosef itu adalah nabi karena Tuhan atau malaikat Tuhan bertemu dengan dalam mimpi tapi tidak mengenalkan diri Yosef ketika mengatakan tentang Yesus. Itu di kitabmu, Arjuna. Ya, jadi kalau kamu ingin meminta, malaikat memperkenalkan dirinya. Aduh, ini ada noise nih suara doubling. Ya, bahkan Tuhanmu sendiri tidak memperkenalkan sebagai Allah Bapa di dalam kitab kamu. Apakah Tuhanmu itu salah? Salah nggak tuh? Sama juga seperti yang saya katakan berkali-kali ya. Bahwasanya ketika kamu mengatakan, aku inilah Tuhan, aku datang ke ini. Ya kepada Nabi. Kepada Nabi memang begitu. Tapi apakah dia memperkenalkan, aku adalah Tuhan, aku manusia, namaku Yesus. Di perjanjian lama ada nggak begitu? Nggak ada. Yang namanya Nabi, yang namanya malaikat, itu menyampaikan perkataan Tuhan. Seperti yang Yesus katakan. Apa yang aku katakan itu, dia yang yang mengajarkan kepadaku. Aduh, ini noise nih, terganggu aku nih. Di mute dulu itu Bang Arjuna. Ya, jadi gitu ya. Jadi kalau kita bicara konteks pewahyuan dalam Bilangan pasal 12 ayat 6, mau menyatakan diri mau dalam mimpi kok itu namanya pewahyuan. Bantah kitab kamu itu gitu ya. Nah, jadi gitu caranya. Nah, ketika kamu bertanya, bentar dulu, jangan dipotong dulu. Waktu aku dari tadi kalian ngomong aku diamin. Kalian nih laki-laki loh, berdua lagi. Nah, ketika si Arjuna memaksakan, mana itu dari Tuhan, mana itu dari Tuhan. Lah kan saya sudah bilang bahwa malaikat Jibril tidak menambahkan kata-kata yang tidak diajarkan, yang tidak diperintahkan.
Seperti kalian yang suka nambahi firman Tuhan gitu loh. Beda. Nah, sama seperti Nabi Muhammad SAW, ketika apa yang turun dia tidak tambahkan dari parameter dari dirinya sendiri, dari hawa nafsunya sendiri. Sebagaimana yang Paulus lakukan, menurut pendapatku, aku berbicara bukan karena firman Tuhan, tetapi pendapatku pribadi. Itu ada. Itu yang disebut dengan pendapat pribadi yang bukan perintah Tuhan, bukan wahyu Tuhan. Itu penyampai firman itu menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki untuk disampaikan, bukan nambahi ayat. Mengerti? Paham? Terima kasih. Kami firman Tuhan kami tidak Anda tadi membawa ayat yang bermimpi. Anda tadi membawa Anda tadi sebentar Bang Pacai. Habis ini Abang tambahkan. Jadi ketika Anda membawa ayat mimpi itu, apakah waktu itu Muhammad bermimpi? Anda lalu menyamakan bermimpi dengan direct, artinya bertemu langsung. Ini suatu pemahaman yang Ini ada yang noise. kalau sebentar, jangan dipotong. Ketika Anda Ada yang noise. mimpi, apakah Muhammad itu bermimpi? Kan tidak. Anda lalu menyamakan bermimpi dengan direct atau bertemu langsung. Ini kan suatu kesalahpahaman Anda. Ketika Anda menyamakan mimpi, di situ dikatakan bahwa firman Tuhan bukan hanya direct saja, tetapi bermimpi juga boleh. Tetapi apakah itu Muhammad bermimpi? Ini loh yang aku mau bertanya, apakah itu Muhammad bermimpi? Kan tidak. Gitu. Jadi Anda harus bedakan dengan bermimpi dengan direct. Bermimpi itu boleh, tetapi direct itu juga boleh. Tapi direct itu tentu memberitahu secara langsung. Karena bertemu langsung. Itu harus Anda bisa bedakan antara bermimpi dengan bertemu langsung. Apakah waktu itu Muhammad bermimpi? Kan tidak. Ini kan Anda mengklaim untuk menyamakan dengan bertemu langsung dengan bermimpi. Bermimpi itu beda loh Rifa. Anda harus paham di situ dengan direct langsung. Bermimpi itu boleh, ketika Tuhan mewahyukan dalam mimpi itu boleh. Tetapi Muhammad dalam posisi tidak bermimpi. Muhammad tidak posisi dalam bermimpi. Karena setiap Tuhan di dalam Alkitab bertemu langsung selalu memberitahu namanya bahwa ini dia berfirman dan memberitahukan ini dari Allah. Sedangkan di dalam kitab Anda, Quran tidak pernah, Jibril tidak pernah untuk pertama kalinya tidak pernah memberitahu bahwa ini firman dari Allah. Tuhan. Begini bro, Gitu. tidak ada yang memvisualisasikan. Ini jelas sekali bahwa dia disuruh baca Iqra. Lalu Nabi Anda itu berkata saya tidak bisa membaca. Iya, itu dituntun. Nah, makanya kita balik lagi di pikiran kita ketika dia nyuruh, apa di pikirannya? Di pikiran Pak Arjuna ketika malaikat itu menyuruh membaca, di pikiran Pak Arjuna gimana? Megang bahu, gitu digencet yang kata Pak Arjuna gitu. Apa begitu? Tapi di tafsiran di hadis Bukhari nggak begitu bunyinya Pak. Nggak ada yang bunyinya digencet, itu nggak ada, itu fitnah. Silakan dibuka Bukhari volume 1 itu di dalam bentuk dipeluk. Dan itu 3 kali, emang dianjurkan 3 kali. Di situ sampai malaikat Jibril mengatakan 3 kali. Nah, mengatakannya itu kita nggak bisa memvisualisasikannya bentuk non verbal atau verbal atau bentuk tertulis, gitu loh. Paham kan? Maksud kita nggak bisa memvisualisasikan haknya Allah gitu loh. Sama aja kita Allah murka, Allah marah. Apa yang ada di pikiran kita? Ketika Allah marah, apakah Allah dari langit itu ngeluarin mukanya? Nih, saya marah. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Itu kan haknya Tuhan gitu loh. Nona kasihan dong, aku belum menjawab. Aku belum menjawab. Arjuna, kamu belum ada waktu. Tadi kamu udah bicara. Kemudian si Ekat, kemudian Jiju, gantian aku juga dong. Kami juga muslim yang punya hak juga. Oke, tadi Jiju, terima kasih jawabannya luar biasa. Muslim memang cerdas-cerdas. Dan saya akan ini dengan Arjuna ini ya, saya ternyata ketemu ayat di kitab kamu ternyata berbohong ya. Kamu bilang setiap malaikat bertemu dengan Tuhan, malaikat bertemu dengan manusia itu akan memperkenalkan diri. Kamu membawa ayat kepada Maryam. Kamu baca di Kejadian pasal 16 dong, ayat ke-7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan Kesyur. Katanya Hagar bla 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 sampai ke bawah. Tahu nggak kamu? Emang ada di situ malaikat Tuhan memperkenalkan diri, hai aku Jibril, hai aku Mikael? Nggak ada. Tetapi justru Hagar yang memberi nama malaikat Tuhan itu. Itu malaikat Tuhan diberi nama loh sama Hagar di situ. Nih aku kasih tahu. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roy. Dikasih nama loh sama Hagar, bukan memperkenalkan diri. Arjuna, gimana sih kitab kamu? Aduh, parah.
Oke. Saya bisa ngomong nggak? Saya bisa ngomong Ini nggak? loh Rifa, di dalam Bentar dulu, Bang Arjuna, kasih kesempatan dulu sebentar kepada Bapak Pendeta Alvaro. Silakan, Pak. Iya, gini Bang Arjuna, saya ngomong karena di komentar ini kan ngomong kalau Alvaro nggak ngomong turunin aja. Saya begini, saya bukan nggak mau ngomong, kan masih ada satu persatu diberikan kesempatan, pergunakan waktu yang diberikan ketika diberikan. Contohnya Pak Arjuna, Uni, dan saya bukan nggak bisa ngomong, saya hanya mau bertanya sebenarnya di grup ini sesuai pembahasan wahyu yang diberikan. Nah, ini untuk Uni, bagaimana tanggapan Uni Rifa tentang tafsir Al-Qurtubi 18 atau jilid 18 tentang Muhammad menerima wahyu dari Jibril, padahal di situ dikatakan si putih, yaitu setan yang menyamar sebagai Jibril. Coba Uni jelaskan. Baca lengkap ayatnya, maka kamu akan temukan jawabannya. Kamu baca lengkap, walaupun cuma terjemahan, tapi kamu baca lengkap. Jangan kamu comot, tapi kamu baca lengkap. Maka akan ada di situ penjelasannya secara langsung tanpa saya harus jelaskan. Jadi gitu ya Alvaro, cara diskusi itu pertama, baca dulu kitabnya, baca dulu ayatnya, baru pertanyakan sesuatu yang sudah kamu pahami. Tapi kamu tidak baca sama sekali, gimana? Saya mau menjelaskan juga percuma, kamu tidak baca. Jadi saya mohon kamu bacakan Ini sekarang. saya baca. Bacakan sampai habis ya. Jangan dipotong-potong, sampai habis bacakan. Ini percakapan kan Muhammad dan Abu Sar kan? Saya minta bacakan dari sampai sanadnya, kamu bacakan kitab apa yang kamu temukan, Al-Qurtubi volume berapa, jilid berapa, lalu kamu bacakan nomornya, nomor sekian-sekian, riwayatnya dari sini, kamu bacakan sampai selesai, gitu baru etis. Oke. Al-Qurtubi jilid 18 halaman 301. Saya bacakan ya. Ini percakapan antara Abu Sar dan Muhammad. Iblis kemudian mengumpulkan bala tentara setan dan berkata, apakah aku bisa mendapati seseorang dari kalian yang dapat memberikan kecukupan padaku terkait dengan... Saya ada urusan bang, saya ada urusan, minta maaf ya, Rifa. Jadi begini, saya langsung turun nih. Saya langsung turun dan saya tidak lanjut lagi. Silakan Anda Jangan framing, dipotong silakan. itu, Alvaro. Sabar. Ini saya karena saya mau turun biar Anda nanti tidak mengatakan saya tidak menjawab. Ketika Anda membawa Hagar, itu Hagar sudah tahu. Hagar Sarah itu sudah tahu bahwa itu Tuhan. Maka dia menyebut Tuhan. Di mana Hagar tahu, Arjuna? Oi, jangan asumsi. Di mana? Hagar tahu di mana, woi? Pertama, ini kan pertama kali Muhammad tidak mengenal itu Tuhan. Iya, emang Hagar ketemu malaikat di mana lagi? Oh, Hagar sudah tahu. Pertama kali si Muhammad ini kan tidak pernah tahu. Iya, Hagar tahu di mana? Tahu. Apa ini Tidak jawaban pernah Arjuna tahu. ini? Ngeles aja kamu ini, Hagar. Apa? Ngeles Arjuna. gimana, sabar. Iya, bahkan Hagar yang memberi nama itu, dikasih nama Tuhanmu sama Hagar. Bayangkan loh, nama Tuhanmu aja dikasih nama sama Hagar loh. Beruntunglah kalian punya Hagar loh. Rifa jangan potong-potong karena saya mau turun, Rifa. Aduh. Karena saya mau turun, saya ada urusan. Ya, saya mau sama Alvaro, silakan. Saya ada urusan, makanya kau jangan potong-potong. Saya bilang ketika Hagar itu tahu, karena dia tahu bahwa itu Abraham memberitahu bahwa itu Tuhan. Sudah diberitahu sebelumnya. Kalau nanti bertemu tentu Tuhan juga memberitahu. Itu loh. Itu Hagar tahu, sedangkan Muhammad tidak tahu, tidak pernah diberitahu sama sekali. Pernah diberitahu sama sekali. Gitu loh. Yang pertama kali si Jibril datang itu harusnya di dalam Alkitab itu diberitahu. Gitu. Dan itu Tuhan juga memberi bukti kepada Hagar. Dia memberi bukti dengan mujizat, dengan mengeluarkan air. Ayat di dalam Alkitab Anda mengatakan seperti itu, dengan mengeluarkan air. Itu Tuhan memberikan bukti. Sedangkan Muhammad tidak diberi bukti sama sekali untuk pertama kali. Ketika itu bolehlah Anda katakan menyamakan. Di mana kalau begitu si Jibril memberikan bukti bahwa ada sesuatu tanda yang diberikannya. Tanda bukti atau berupa mujizat untuk pertama kali. Sehingga dia... Nenek tua, jumpa lagi sama saya, Nenek tua. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih. Karena saya Nona, masih ada urusan. kalau ada Kristen yang tidak sopan, kamu nasihati ya. Silakan framing anak udah lu. Oke, udah ya. Ibu Rifa, Anda dengar dulu.
Ibu Rifa, Anda mendengar suara saya? Nona, ini room kamu, silakan kondusifkan Nona. Ini Saverius yang pernah Anda kick. Anda dengar? Enggak, kamu yang turun sendiri. Saya punya videonya kok. Jangan kabur nanti, jangan kabur Yang ya. kabur siapa? Ini room Kristen loh, kok saya kabur? Emang saya kamu? Anda dengar. Udah turun aja semuanya turun. Wah, Saya nggak suka itu. Nona saja enggak terima kamu loh Sapir ya. Jadi gitu ya, apalagi saya gitu loh. Nona aja enggak terima kamu, apalagi saya. Oke, saya jawab langsung ya, saya jawab langsung Arjuna. Nah, ini yang namanya hipokrit gitu loh. Hipokrit yang saya bilang adalah kemunafikan yang selalu dicoba untuk si Arjuna membenarkan. Saya tunjukkan bahwasannya dia makan memframing begini. Malaikat ketemu sama Nabi kok nggak memperkenalkan diri, walaupun pertama kali kayak yang keberapa, kayak emang Hagar pernah gitu ketemu sekian. Padahal di situ jelas-jelas ketika Hagar itu di padang gurun bertemu dengan malaikat, itu bisa saja iblis. Kenapa? Karena dalam kitab kalian iblis mampu menyamar jadi terang. Dalam Islam, iblis tidak mampu menyamar menjadi Allah. Nah, itu yang mau saya bahas. Bahwa iblis mampu menyamar jadi terang, lalu ketemu dengan Hagar, diberi nama sama Hagar, itu Tuhan, Elroy namanya. Bahkan Hagar sendiri loh yang kasih nama. Nah, itu. Oke, Noni, terima kasih ya. Yang pertama, saya mau penekanan lagi nih, si Ekhat nih. Ekhat bilang, itu kan ikra. Kan 3 kali setelah Rasulullah menyadari, saat tahu yang dimaksud dengan melafazkan itu, maka kan berhenti, tidak dipeluk, dan menurut kamu yang dicekek itu tidak ada kata seperti itu ya. Kalian mempelintir. Kalau memang dicekek malaikat, nggak akan mungkin manusia bisa hidup dicekek sama malaikat ya. Dan kemudian selanjutnya malaikat Jibril sering datang kepada Nabi Muhammad. Zizu, terima kasih jawabannya luar biasa. Orang Islam memang pinter-pinter. Nona, terima kasih. Next time naikkan lagi saya dengan Nona, nanti kasih timer, kasih tema. Udah selesai, udah dijawab sama Jizu. Udah. Saya mau ngomong sama kamu. Telepon saya dulu, Non. Penting, Non. Ya, thank you ya, Non. Nona, thank you ya. Kamu luar biasa ya. Jadi teman-teman, orang seperti Sapir aja, Nona yang Kristen aja nggak mau terima. Gimana saya coba bayangin ya. Terima kasih Jizu. Thank you ya Jizu atas bantuan jawabannya. Assalamualaikum teman-teman. Inilah dia ya. Kita tunjukkan bagaimana mereka itu punya standar janda selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Aku juga ada urusan, bukan cuma urusanku aja. Udah selesai. Nona, nanti naikin lagi aku ya kalau ada bahan yang harus didiskusikan lagi, tapi temanya diangkat. Belum selesai, Rifa. Kan udah dijawab tadi sama Jizu. Pertanyaanmu berulang terus. Pertanyaanmu sudah dijawab berkali-kali. Nona tidak mau orang-orang seperti kamu, Sapir. Itu yang mengulang-ulang perkataan itu enggak penting gitu lah. Udah dijawab sama Jizu juga gitu loh. Sudah selesai. Nah, kan Nona aja bilang sudah selesai. Thank you Nona. I love you. Bye-bye. Nah, shalom Nona. Ini apa namanya? Oke, Zizu ya, ini tinggalin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Zizu. Shalom Nona, sehat selalu dek, sehat selalu dekku. Ya, shalom Uni Rifa ya. Sehat selalu dek. Aku nggak mau melit, kamu nggak ada yang ngomelin. Nggak mau aku. Nona. Nggak diomelin. Saya Saverius Nona, saya sungguh kecewa sama kamu hari ini. Masalah itu jangan bukan. Itu si Rifa itu jangan diberikan kesempatan untuk bicara supaya karena apa? Setiap dia dialog itu dia lari kemana-mana gitu loh. Iya.